Salam sehat, salam pers. Saya Hamdani selaku Direktur Analisa Politik TV sekarang berada di Universitas Negeri Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kali ini Analisa Publik TV melaksanakan kegiatan liputan pembangunan lanjutan Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan pembangunan lanjutan Universitas Negeri Surabaya tahun anggaran 2021 sudah tuntas dan telah diserah terimakan dan atau dilaksanakan pengalihan aset kepada Universitas Negeri Surabaya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kampus yang merupakan bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo, khususnya di wilayah kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur pada Ditjen Cipta Karya di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan pekerjaan paket pembangunan lanjutan Universitas Negeri Surabaya tahun anggaran 2021-2022 melalui PPK Prasarana Strategis 1 dengan nilai harga perkiraan sementara 44,6 miliar rupiah. Paket pembangunan lanjutan Universitas Negeri Surabaya telah dilaksanakan penandatangan kontrak pada tanggal 17 September lalu. Dengan pemenang lelang PT Diatasa Jaya Mandiri, nilai kontrak 32,8 miliar rupiah. Teman-teman Analisa Publik TV, khususnya di wilayah Jawa Timur, diharapkan dalam pekerjaan paket pembangunan lanjutan Universitas Negeri Surabaya tahun anggaran 2021-2022 ini, pihak Kepala Satuan Kerja, PPK, dan penyediaan jasa, serta konsultan pengawas diharapkan tepat mutu, tepat guna, tepat biaya, dan tepat waktu. Salam sehat, salam pers. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Saya Hamdani selaku Direktur Analisa Publik TV ingin mengadakan wawancara dengan Bapak Akbar di kampus UNESA ini. Mungkin bisa dikenalkan Bapak selaku apa di kegiatan pembangunan atau lanjutan Universitas Negeri Surabaya. Monggo. Baik, terima kasih untuk para pemirsa Analisa Publik TV. Perkenalkan, saya M. Akbar Ansyari. Kami ditugaskan sebagai PPK Prasarana Strategi 1 pada Satker Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur. Seperti itu Bapak. Seperti itu nih. Yeah. Ini kita mau Analisa Publik TV ingin cara detail bertanya-tanya kepada Bapak Akbar selaku PPK. Bisa dijelaskan secara detail tugas dan tanggung jawab Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Bisa dijelaskan, monggo. Oke, baik. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur, di mana tanggung jawab dari Satker ini itu ada 5 sektor Pak untuk pelaksanaan prasarana permukimannya. Yang pertama itu sektor air minum, sektor sanitasi, sektor prasarana kawasan permukiman, sektor bina perencanaan bangunan, dan sektor prasarana strategis. Dan kami
untuk kegiatan di UNESA ini Oke. adalah sektor prasarana strategis. Prasarana Oke, strategis. jadi kegiatan di Kesatkeran Provinsi 1 untuk wilayah 1 Jawa Timur ini memang se-Jawa Timur, namun dibagi wilayah oleh Satker wilayah 2. Jadi seperti itu. Di wilayah satunya ya sekarang ini, Nggih. Ya, saya ada di Satker wilayah 1. Satker wilayah Oke. 1. Seperti itu, Pak. Ya. Berikutnya Pak Akbar, Oke. gambaran umum tentang paket pembangunan lanjutan Ya. Universitas Negeri Surabaya ini bisa dijelaskan? Baik. Jadi pembangunan ini merupakan lanjutan atas gedung yang berstatus konstruksi dalam pengerjaan. Jadi pembangunan ini bertujuan untuk menyelesaikan pembangunan agar bisa segera dimanfaatkan oleh Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan peruntukannya. Jadi lanjutan, Nggih. Lanjutan. Jadi memang sudah ada pembangunan, tapi dari pihak balai atau PPK Nyenengan melanjutkan kerjaan. Betul. Jadi sesuai judul kegiatannya, lanjutan pembangunan. Pembangunan. Jadi sudah dibangun terlebih dahulu oleh Universitas Negeri Surabaya, kemudian diselesaikan oleh PUPR dalam hal ini melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur. Seperti Balai Prasarana Permukiman Wilayah 1, nggih. 1 di Satker wilayah 1. Satker. Nggih, seperti itu, Pak. Berikutnya, Pak Akbar, Ya. apakah yang melatar belakangi adanya kegiatan pembangunan lanjutan Universitas Negeri Surabaya ini? Ya. Monggo. Pembangunan ini dilatar belakangi oleh instruksi Presiden, Si Presiden melalui Perpres nomor 43 tahun 2019. ya, Jadi di situ PUPR diamanatkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah pembangunan di perguruan tinggi negeri. Jadi di Perpres tersebut ada pembangunan untuk pasar, nggih, kemudian sekolah, sekolah, madrasah, dan PTKIN. PTKI. Ya, untuk Universitas Negeri Surabaya sendiri Nggih. itu menjadi bagian dari Perpres 43 tahun 2019 tersebut. Jadi memang ini instruksi langsung dari Pak Presiden Joko Widodo membangun melengkapi sarana yang prasarana yang di kampus dan lain sebagainya tadi, nggih. Ya. Jadi untuk penanganan kegiatan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu memang diamanatkan PUPR untuk menyelesaikan prasarananya. Kemendikbud fokus untuk pengembangan SDM, pengembangan kurikulum. Nah, jadi untuk prasarana itu PUPR diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa kegiatan infrastruktur. Seperti itu. Dari pekerjaan yang ada di sini lanjutan di Universitas Negeri Surabaya, berapa biaya pekerjaan dan dari mana sumber pembiayaannya, Pak Akbar? Baik, untuk lanjutan pembangunan gedung Universitas Surabaya ini itu bersumber dari APBN murni. Dengan pagu anggaran kami diamanatkan sekitar 44 M. Secara kontraktual kami berkontrak dengan penyedia sebesar 32 M. Itu dapat kami selesaikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang sudah disepakati. Seperti itu. Berikutnya Pak Akbar, Nggih. bisa dijelaskan lingkup jenis dan jenis pekerjaan pembangunan lanjutan Universitas Negeri Surabaya ini? Nggih. Jadi secara konstruksi untuk gedung lanjutan Universitas Negeri Surabaya ini secara struktur sampai atap sudah ada. Kemudian kami melanjutkan untuk pekerjaan arsitekturnya, struktur, kemudian pekerjaan electrical, mechanical, plumbing, kemudian ada jembatan penghubung serta landscape. Nah, penataan untuk ruang luarnya. Seperti itu, Pak. Jadi melanjutkan ini berarti. Ya, Jadi melanjutkan dari gedung yang lama. Yang lama. Jadi gedung lama UNESA sudah membangun struktur bangunan, struktur atap, kemudian kami menyelesaikan finishingnya dan selesai tepat waktu. Seperti itu. Berikutnya dari lanjutan pembangunan Universitas Negeri Surabaya, kapan dan berapa lama waktu atau hari kalendernya? Ya.
Monggo. Untuk lanjutan pembangunan gedung ini kami laksanakan selama 240 hari kalender. 240 hari kalender. Dimulai dari tanggal 28 September 2021 sampai dengan 25 Mei 2022 dan selesai tepat waktu. Tepat waktu nggih. Ya. Seperti itu. Sebelum dan sesudah pekerjaan dilaksanakan, bagaimana koordinasi satuan kerja atau Kasatker dan PPK dengan penyedia jasa selama pekerjaan berjalan? Baik. Koordinasi mulai dari awal sampai dengan akhir itu berjalan dengan baik, sehingga memang indikator daripada koordinasi ini berjalan baik adalah pekerjaan bisa kami selesaikan tepat waktu. Karena monitoring dari Kasatker per minggu kepada kami juga terus dilakukan untuk memonitor. Ditambah di dalam pelaksanaan ini kami dibantu dengan konsultan manajemen konstruksi. Beliau adalah representasi dari kami di lapangan yang untuk memantau setiap harinya progres daripada kontraktor pelaksana. Seperti itu. Adakah stakeholder atau pihak UNESA antara pihak Satker atau PPK ada koordinasi? Karena kan ini kan kita di kampus ini, Betul. Di kampus. Betul, Pak. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan dari mahasiswa dan lain sebagainya. Dengan adanya pembangunan ini, apakah merasa terganggu atau ada kerjasama khusus? Baik. Gitu. Selama pelaksanaan kami sangat mengapresiasi dari pihak Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini Pak Rektor dan jajarannya, karena selama pelaksanaan kami benar-benar diberikan akses khusus untuk mobilisasi, baik itu material, peralatan maupun tenaga kerja. Benar-benar kami diberikan akses khusus sehingga tentunya tidak mengganggu kegiatan yang ada di kampus. Jadi hubungan baik seperti ini perlu memang kita jaga untuk beberapa pekerjaan infrastruktur lainnya di Kementerian PUPR dengan stakeholder, sehingga apa yang menjadi harapan dari stakeholder itu bisa kami selesaikan atau kami sajikan sesuai dengan perencanaan yang ada. Oke, seperti itu, Pak. Untuk pengawasannya sendiri, Pak Akbar, Oke. dalam pekerjaan bangunan lanjutan Universitas Negeri Surabaya sangat penting. Bagaimana cara menghadapinya dari pihak PPK? Ya, ya. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, kami di lapangan dibantu oleh teman-teman dari konsultan manajemen konstruksi. Namun ada tim pendukung lainnya, yaitu teman-teman dari direksi teknis. Itu yang diamanatkan oleh Kasatker, terdiri dari unsur kami, dari staf yang ada di PPK Prasarana Strategis, kemudian unsur dari UNESA. Sehingga kami berkolaborasi. Kami tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini sendiri, tentunya dibantu dengan beberapa tim tadi. Sehingga dengan penyelesaian yang tepat waktu, itu juga merupakan kontribusi dari teman-teman MK maupun teman-teman dari direksi teknis. Jadi seperti itu. Ya. Berikutnya, Pak Akbar, Analisa Publik TV ingin lebih jauh bertanya-tanya pada pihak PPK yang mewakili Kasatker dalam pembangunan lanjutan Universitas Negeri Surabaya. Seberapa besar tantangan yang dihadapi karena pembangunan lanjutan ini itu kan ada refocusing anggaran. Apakah benar dan bagaimana tindak lanjut dari pihak PPK untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu? Baik, terima kasih para pemirsa analisa publik yang berbahagia. Jadi terkait dengan tantangan dan kendala memang pasti terjadi dalam setiap proyek, karena proyek itu dinamis. Kendala teknis maupun kendala non teknis pasti terjadi. Namun dengan koordinasi yang baik antar kami, antar stakeholder, tentunya semua tantangan itu dapat selesai atau dapat kami atasi sesuai dengan rencana. Tadi disampaikan bagaimana dengan refocusing. Betul, kami mengalami juga hal yang sama. Mungkin di beberapa proyek yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi pada saat penganggaran di tahun 2021, ternyata ada kebijakan dari pimpinan, anggaran harus dikurangi,
Sehingga konsekuensinya pekerjaan yang harusnya selesai, misalkan dibayarkan pada tahun 2021, kami tunda pembayaran di tahun depan. Tapi itu tidak mempengaruhi terhadap mutu atau kualitas daripada pekerjaan. Itu hanya terkait dengan administrasi saja. Ya, karena anggaran tentunya pada saat tahun 2022 sudah dialokasikan kembali sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi seperti itu. Tidak mengganggu pekerjaan. Sama sekali dan tidak mengganggu bisa pekerjaan. selesai tepat waktu. Betul Pak. Jadi sama sekali tidak mengganggu apa yang sudah kami rencanakan. Teman-teman kontraktor membuat action plan, kemudian dilakukan pengendalian oleh teman-teman MK di lapangan. Nah, akhirnya pekerjaan bisa kami selesaikan sesuai dengan tepat waktu. Ya, seperti itu. Ini yang terakhir Pak Akbar, Analisa Publik TV ingin bertanya. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan setelah selesainya pekerjaan lanjutan Universitas Negeri Surabaya ini? Monggo, bisa dijelaskan sama teman-teman Analisa Publik TV di wilayah Jawa Timur khususnya. Baik, terima kasih. Ini kami pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Analisa Publik yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan program-program kegiatan-kegiatan yang ada di sektor Cipta Karya, dalam hal ini Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur. Karena ini juga merupakan informasi yang penting untuk kepada masyarakat. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya pada saat selesai dilakukan, itu kami dalam hal ini selaku pengguna harus segera melakukan serah terima kelola kepada user, dalam hal ini Universitas Negeri Surabaya, supaya gedung yang telah dibangun ini dapat segera dimanfaatkan oleh Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan fungsinya. Karena dengan segera dimanfaatkan di periode masa pemeliharaan ini tentunya kami bisa melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kami kerjakan. Tidak tutup kemungkinan ada beberapa kekurangan dari pekerjaan kami, itu segera bisa kami tidak lanjutin. Jadi harapannya dengan selesainya terbangun gedung ini dan bisa dimanfaatkan oleh Universitas Negeri Surabaya, kami selaku pengguna yang sudah menyelesaikan ini berharap apa yang diinginkan oleh Universitas Negeri Surabaya untuk memfungsikan gedung ini bisa terlaksana. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk bersedia wawancara dengan Analisa Publik TV. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Akbar. Teman-teman Analisa Publik. Semoga kita bisa bekerja sama di kemudian hari. Oke, siap. Terima kasih. Salam sehat, salam Analisa Publik TV.